Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, serta adik-adik dan anak-anak penduduk surga Firdaus, jemaah Jannatul Firdaus yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang tulus dan ikhlas dari hati. Kalau tadi belum ikhlas, sekarang kita pasang lagi Pak ya. Nah, sebab rugi kalau kita datang tidak ikhlas. Lama sekali terasa nanti. Iya, lama sekali terasa. Tapi kalau ikhlas insya Allah tak terasa lama. Coba ada yang belum ikhlas tunjuk tangan, kita bantu bersama-sama. Nah, kita bersyukur atas pertemuan ini, walaupun kalau direncanakan lama sering tak jadi. Ini kan tidak direncanakan ya, biarlah kita serahkan sama Allah aja lah ya. Nah, alhamdulillah terlaksana. Kemarin beliau nak ngajak saya ke mana? Ke Kandis. Ya. Nak ngajak pula ke Ukui. Ke kota masjid. Tapi hati memang nak masuk Jannatul Firdaus. Jadi bertemu saya di walimah anak Syekh Abdul Hasan di Pekanbaru dengan Bang Ardi. Mana walimah? Di perjalanan. Kita tidak selesai kalau belum tidak sampai. Insyaallah. Insyaallah. Kaum muslimin muslimat. Oh dia bilang sampai jumpa di Jannatul Firdaus. Amin saya bilang. Tapi mati dulu lah Bang. Bukan. Di Pelalawan. Oh iya. Anak kira sudah konfirmasi dengan Ahmad. Akhirnya insyaallah saya bilang. Insyaallah. Sampai ditemu dengan Pak Ahmad. Dah ada Bang Ardi nelpon. Aduh Ustaz. Terus kayaknya ada pasti sekali tadi. Nah, itulah makanya terjadi komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah jadi. Jadi memang tidak perlu lama-lama ya.
ya. Asal nampak langsung ditangkap. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita bisa bertemu kembali. Sekedar bertukar senyuman pun jadi, karena itu adalah sedekah. Dan kalau bisa memasukkan rasa senang dan gembira dalam hati saudara, karena menggembirakan orang itu adalah kebaikan. Sebab siapa yang menyenangkan, Allah senangkan. Siapa yang memudahkan, Allah mudahkan. Siapa yang memaafkan, Allah maafkan. Siapa yang mengampuni, Allah ampuni. Al jaza'u min jinsi al amal. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bersyukur atas pertemuan ini, dan tentu berterima kasih kepada semua yang menjadi penyebab dan pelaksana serta peserta pertemuan ini. Ada penyebab, tak ada pelaksana tak jadi. Ada pelaksana, tak ada peserta, juga tak berkumpul kita. Kalau sempat tonton habis salat maghrib tadi kan, mengecewakan suara imamnya banyak kan, pulang semua, tidak jadi juga pertemuannya. Alhamdulillah, kalau saya tengok ikhlas semuanya. Nah, berarti saya punya waktu lama, insyaallah taala, ya, supaya dikenang lama, dikenang apa istimewanya. Itulah kalau ceramah lama sekali gitu. Nah, kan ada brandnya kan, ceramah lama sekali. Baiklah kaum muslimin, kan antum yang bikin judul, mungkinkah aku selalu bersamamu? Berarti kan ingin lama bersama kan? Ini judul dari sini, bukan saya buat. Nah, mungkinkah aku selalu bersamamu? Berarti kehidupan ini indah. Sebab kalau tidak indah, pasti tak ingin kita berlama-lama dengannya. Makanya orang berusaha mengumpulkan, mengoleksi, menyimpan. Supaya apa? Supaya menikmati selama keberadaan di dunia ini. Bahkan sampai ada yang istri simpanan. Kenapa disimpan? Karena tidak boleh terlihat. Coba kalau izinnya resmi, pasti tidak disimpan. Tapi jangan tuduh saya tidak dorong. Dan saya tidak menganjurkan juga, jangan salah paham. Saya hanya mengilustrasi saja. Jadi karena tidak boleh ditengok, kan akhirnya disimpan. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu nanti simpanan suaminya, bujuk dia, bang, tengokkanlah bang, ya kan, tengokkanlah. Tapi bikin perjanjian, kalau udah nampak, jangan berkalau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi kebanyakannya bukan menyimpan istri, tapi menyimpan keinginan beristri dalam hati. Sahih? Betul. Cuman karena sayang sama istri, ku ingin selalu bersamamu, akhirnya keinginan itu ditekan. Akhirnya kadang-kadang sampai kena tekanan batin. Nah, kaum muslimin muslimat, adalah sesuatu yang membuat hidup ini lapang dan membuat kita senang, adalah ridha bima qasamullahu lana. Ridha dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Sahih? Siapapun yang ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya, pasti dia menikmati hidup ini. Masih ingat cerita Imam Al-Asma'i? Tonton, dia tinggal sekejap dan lupa. Besok saya tinggal lagi nampaknya. Kaum muslimin, Imam Al-Asma'i seorang pakar bahasa Arab dan juga seorang periwayat hadis. Dikenallah dengan syairul muhaddithin dan muhaddithus syu'ara, yaitu penyairnya ahli hadis, tapi catat, bukan pemusik ahli hadis. Bukan pemusik ahli hadis. Nah,
karena dia tak pakai musik, dia bersyair. Jadi kalau ada yang bersyair mesti bermusik, berarti bukan beliau, mungkin yang lain. Dan muhaddisnya para penyair. Muhaddisnya para penyair. Kalau tuan-tuan nak tahu dia, mau tahu tentang dia, berarti ada perpanjangan waktu. Kalau mau tahu ada perpanjangan waktu, sepakat dulu. Ada perpanjangan waktu. Nah, karena jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Beliau sempat sampai mengalahkan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang lain tak bisa, para penyair. Abu Ja'far al-Mansur kan penikmat syair. Tapi sekali lagi bukan penikmat. Nah, penikmat syair. Dan punya hafalan seperti kilat. Ada yang mau menyanyi beliau? Saya bacakan beberapa bait syair. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Beliau sekali dengar langsung lekat dan hafal. Sekali dengar langsung hafal. Nah, jadi berapa bait syair pun antum bacakan di depannya langsung hafal. Dia punya 2 orang remaja hamba sahaya, pembantu di dalam istananya. Dia kan khalifah kan, khalifah Bani Abbasiyah. Di masa beliau dia buat sayembara. Sayembara apa? Yaitu siapa yang menulis syair yang saya tak boleh hafal atau yang belum saya hafalkan, maka dia dapat hadiah emas seberat media tempat menuliskan syair itu. Paham? Kalau ditulis di atas papan ini, timbang papannya sekilo emas. Kalau ditulis di batu pualam, ditimbang batu pualamnya segitu pula. Tapi kan rata-rata orang nulis di kertas atau di kulit. Mendengar itu kan emas seberat itu, Syekh, mahal apa murah? Ustaz, emas seberat ini mahal. Itu tidak punya emas ya, Syekh? Emas berapa? Segram? Pasal nengok pasar saham dulu saya. Tidak ada orang, tidak ada toko emas di sini. Ada. Kalau gitu tidak perlu saya buka. Nah. Jadi emas 1 gram saja, 1 gram itu satu bagian dari sekilo. Sekilo, ambil 1 bagian, 1 juzuk, itu namanya 1 gram. Kalau sempat antum punya 1 gram, berapa duit? 1 juta lebih kali 1000. Mak 1 juta kali 1000 enggak juta, 1000 juta atau 1.000.000. Subhanallah. Gimana nih Ustaz? Kalau enggak 1000 juta berarti 1.000.000 atau 1000.000. Dah banyak tak? Banyak kan? Kalau dapat 1 kilo, ini ada sekilo nih, ada sekilo, bawa timbangan. Kemarin dah naksir hewan korban, sekarang lupa lagi. Hewan korban nampak berdiri itu 80 kilo dagingnya, 120 sahih? Ditimbang dulu atau memang ditaksir? Taksir nah, bukan ditimbang hewannya. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi dia punya 2 orang yang hafal 2 kali dengar, yang laki-laki. Yang remaja perempuan tadi hafal 3 kali dengar, tapi disuruh di belai sitar. Itulah yang dikerjain selalu oleh khalifah. Setiap ada penyair bawa syairnya, dah harap-harap betul dia dapat, sebab dia gubah sendiri. Kan syaratnya bukan gubahan orang lain, bukan riwayat dari orang lain, bukan plagiasi dan sebagainya. Kan tidak mungkin dalam bayangan dia, tidak mungkin Abu Ja'far menghafal semua syair kan, walaupun dia menghafal. Bacakanlah di depannya,
tak satu pun penyair yang lolos. Apa katanya? Ini syair saya dah hafal. Kan sudah dibacakan depannya sekali. Berarti dia sudah hafal. Syaratnya tadi yang tidak ada dia hafal. Dia bilang saya sudah hafalkan syair ini. Ya sih? Lalu dibacakannya dari awal sampai akhir. Bingunglah penyair itu. Ini punya jin nih katanya. Sebab dia gubah sendiri, bukan tim. Kalau tim mungkin ada yang bocorkan kan? Dia sendiri. Datang lagi yang satu seperti itu semuanya. Bingung dia. Nah, di tengah kebingungannya, Khalifah panggil, "Ya ghulam." Yang dibalik sitar tadi, ada syair begini. Ini pangkalnya. Kamu tahu enggak? Hafal enggak? Oh, hafal sekali. Karena dua kali dengar dia hafal. Lalu dibacakan di awal sampai akhir. Yang perempuan dengar lagi di sebalik itu. Berarti sudah perempuan berapa kali dia dengar? Ada 3. Tambah bingung penyair tuh. Ya, sebab kalau yang namanya penyair waktu itu mesti hafal syair semuanya. Yang terdahulu. Namanya aja penyair. Akhirnya kamu tidak percaya. Sekarang saya panggil, masih ada yang ahli lagi. Panggil yang perempuan. Ya Jariyah, mari sini. Kamu tahu enggak ada syair begini. Oh, hafal saya. Kan sudah 3 kali dengar dia. Dibaca pula. Akhirnya terpaksalah orang ini raja'a bi khuffai Hunain. Pulang bawa sepatu si Hunain. Ini istilah bagi orang Arab, yaitu orang yang pulang dengan tangan kosong. Waktu itu Al-Asma'i sedang pergi ke perkampungan, pelosok-pelosok, ke curug-curug kampung, mencari bahasa Arab yang masih murni. Nah, balik Al-Asma'i, kan mereka kan punya diwannya, ibaratnya kantor sastrawannya ya. Tengok loyo-loyo kawan semua. Apa loyo-loyo kalian katanya? Dia ceritakanlah, Asma'i kan tahu sebelumnya dia sedang berada di jauh, di pedalaman, jadi bahasa Arab. Dia tanya, kenapa kalian loyo? Inilah ketua katanya. Kami kan ada sembara ini. Sembara apa itu? Ini Amirul Mukminin mengatakan begini-begini. Hadiahnya begini. Terus saya sudah gubah syair sampai tidak tidur beberapa malam. Saya simpan, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia sudah hafal. Yang anehnya bukan sendiri. 3 orang hafal. Padahal saya, itulah curiga saya. Jangan pakai lemu dia. Subhanallah. Kalau ndak paham situasi berarti ndak ketua namanya kan. Dia bilang hadza amrun mudabbarun bilail. Orang Arab biasanya kalau ada makar menyebutkan ini sudah diatur di waktu malam tuh. Ada rapat tengah malam. Nah, akhirnya saya yang akan menghadapinya. Nah, tahu di sini. Datanglah Al-Asma'i. Kalau dia buka mukanya orang tahu, karena dia penyair terkenal. Akhirnya dia datang pakai lisan atau lisan, menutup mukanya dengan kain sorban itu, dengan kain, dan berpenampilan seperti seorang musafir dari orang-orang pelosok, orang Badui. Minta izin masuk ke Diwan Khalifah. Siapa? Bilang saja A'rabi minal Mausil, seorang Badui dari Mausil. Dia tidak bohong, memang kampungnya asalnya Mausil. Ibaratnya seorang Badui dari mana kampung yang paling kampung di sini? Pangkalan Kerinci. Tidak ngaku juga. Sebutlah apa kampung paling kampung misalnya. Kampung antum dia sebut, jadi tidak ada yang tersinggung. Saya kan sebut kampung saya kampung ini misalnya. Dia tidak bohong, cuma dia dah lama bermukim di Pangkalan Kerinci. Dia asli Mausil. Ya, silakan masuk. Masuk, saya dengar Amirul Mukminin ada sayembara besar. Betul? Betul. Berlaku enggak itu untuk saya? Kan dia kan ngakunya orang kampung kan, jangan-jangan khusus untuk orang kota, Makanya dia pastikan dulu, ini berlaku enggak untuk saya? Kamu dari mana? Dari
Badiati Mosul, dari Ceruk Kampung Mosul. Mosul bahasa kitanya. Mosul itu ada di Irak, ada di Syria. Ini yang di Iraknya. Baik, kamu memang apa, kamu punya kemampuan apa sih? Ini orang-orang kota aja tidak mampu, masa kamu orang kampung bisa? Saya coba dulu Amirul Mukminin, mana tahu ada rezeki saya. Tapi dengan catatan, boleh tidak saya dapat hadiah itu? Ya boleh sekali, ayolah. Sekarang dia sebutkan syairnya yang dengan judul Sautu Safiril Bulbuli. Saya bisa bilang dulu hafal sedikit, dah lupa lagi. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sampai saat itu terkenal sampai hari ini. Sautu Safiril Bulbuli, dia keluarkan bahasa-bahasa kampung. Tentu orang kota tidak tahu lagi. Tapi pasti bahasa Arab fusha, bukan bahasa Arab bahasa Arab asli, bukan bahasa Arab bahasa Arab pasaran, bukan bahasa Arab tinggi. Kan di kampung-kampung bahasa Arab masih bagus waktu itu. Akhirnya karena tidak paham syairnya, khalifah tidak bisa menghafalkannya. Karena pikiran sekarang buyar antara memahami syair dengan menghafal kata. Akhirnya tidak bisa dihafal. Dicobanya tidak bisa. Tentu dipanggil pula yang satu tadi, yang laki-laki tadi, mana tahu kan, untung-untungan. Panggil gulam. Kamu dah saya dicobanya baru 2 bait dah keselewa lidahnya, tidak bisa. Panggil yang ketiga apalagi, yang paling lemah hafalannya. Akhirnya ngaku dia. Kamu ngaku saja siapa kamu sebenarnya, katanya. Siapa kamu sebenarnya? Lalu dia buka, nah saya adalah Al-Asma'i. Saya sudah duga sebelumnya, kata pada khalifah. Terus gimana? Ya saya tetap mintakan hadiah saya. Tetap ingin hadiah saya. Bawa sini hadiah kamu. Saya berikan emas seberat itu. Cuman masalahnya Amirul Mukminin, saya menulisnya saya dapat warisan dari ayah saya. Sebuah tiang dari batu pualam. Disitulah saya menuliskan syair saya itu. Kan Arifah kan mengerjain orang, pasti dikerjain juga. Tapi ngerjainnya kan berilmu kan, bukan dengan demo. Karena demo ini masalah. Nah, coba dah kerjain presiden itu dengan cara elegan. Nah, pikir kalau caranya, dah, nggak usah turun ke jalan awak juga kan kalah, no? Menang jadi arang, kalah jadi abu kalau udah hilang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, masya Allah, termenunglah berapa boyangnya, berapa beratnya. Kalau saya perkirakan perlu 4 orang pasukan Kopassus untuk ngangkatnya. Saya pernah nanya Pak Dandim di sebuah kabupaten, Pak, tentara kita yang paling kuat berapa kilo dia bisa ngangkat? Kata beliau, ada sampai 200 kilo. Berarti kalau 4 orang 800 kilo, kita hitung 800 kilo ya 800 ribu kan ya, 800 kilo itu kan 800 ribu gram, sah? Ya, baik, dikali 1.200.000 960 ribu. Enggak, salah saya itu 800 ribu. Enggak, 800 kilo berarti 800 ribu gram, iyalah. Nah, akhirnya tanyakan ke menterinya, aduh duit sebanyak itu, aduh cuma habis sodo. Habis dana APBN sodo kan, gimana caranya? Akhirnya baru Asma'i bilang, ya Amir Mukminin, saya mencintai negeri ini. Makanya orang-orang berilmu itu yang paling mencintai negeri, jangan dicurigai. Cuma kadang-kadang tuan-tuan tidak paham cara mereka mencintai
negeri. Karena sebagian kita mencintai itu harus begini-begini, harus ikut joget, harus ini. Bukan. Masing-masing punya cara mencintai negerinya. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, permintaan saya satu saja. Berikan kembali para penyair tadi rezeki yang sudah biasa diberikan. Kan biasanya pengawas itu memberi insentif untuk para penyair. Penyembangan bakat lah kan. Ada penyair lalu diberikan hadiah. Jangan dihalang-halangi mereka dapat hadiahnya. Kalau Amirul Mukminin setuju, uang ini semuanya saya kembalikan ke negara. Kira-kira setuju enggak? Setuju enggak? Iya, kalau dikasih 2 juta kan enggak banyak kan, tapi kalau ini dikasih semua bangkrut negara. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya dia setuju. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jauh jadinya. Jauh perjalanan kita jadinya. Padahal mungkin ke aku selalu bersamamu. Kenapa cerita ini tadi? Saya ingin katakan kepada tuan-tuan bahwasanya kalau kita ridha dengan apa yang Allah bagi untuk kita, kita menjadi orang paling bahagia. Sah? Nah, dalam sebuah perjalanannya Imam Al-Asma'i tadi, namanya Abdul Malik bin Khuraib Al-Mausili, wafat 216 Hijriah. Dalam sebuah perjalanannya mencari bahasa Arab yang masih original di perkampungan, nampak olehnya seorang perempuan yang cantik sekali. Ayah min ayatillahi fil jamal, yaitu sebagai bukti keagungan Allah dalam melukis bentuk hambanya. Ini dah mulai menghayal nampaknya. Tidak bisa tuan-tuan hayalkan loh. Saya pun dah kuat menghayalkan, tidak bisa juga. Nah, tidak usah dihayalkan, nanti kekening pula tangan nanti. Nah, itu bagian orang, kan kita bagian kita jadi kan. Nah, secantik-cantik perempuan. Ya, Imam tadi Al-Utsaimin kan sebagai seorang pujangga tentu menggugah naluri dan halusinasi pujanggaannya kan. Ini bagus juga digubah sebagai syair kan. Lalu dia tanya dan seorang perempuan yang sangat cantik luar biasa bersuamikan seorang laki-laki yang luar biasa jeleknya. Ayat min ayatillahi bil qubh. Ya, bagaimana pula laki-laki yang paling jelek. Ibarat istilahnya orang mengibaratkan kalau sesuai ya antara pasangan itu ibarat pinang dibelah dua. Ya Pak ya. Ini juga ibarat pinang dibelah dua, sebelahnya pecah. Cantik yo. Nah, subhanallah. Akhirnya dia bertanya, ya hazihi atardaina an takuni tahta hadha. Masa kamu mau saja bersuamikan laki-laki yang seperti ini padahal kamu seperti ini? Jawabannya apa? Innallaha la'allahu qad ahsana fima bainahu wa baina rabbih fajazahu Allahu bih. Dulu mungkin sebelum menikah dia itu hubungannya dengan Allah itu bagus. Kalau hubungan dengan Allah bagus tentu matanya terjaga, hatinya terjaga, tangannya terjaga, pikirannya terjaga, lamunannya pun terjaga. Maka Allah beri dia hadiah. Kalau Allah sudah senang, mudah dia beri hadiah. Mudah kan? Walaupun kita rasa-rasanya tidak mungkin saya dapat hadiah, tapi kalau dia inginkan, dia dah senang sama kita. Dia bagi hadiah yang lebih dari yang kita obsesikan, yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Mungkin? Mungkin tak? Mungkin, makanya senangkan Allah SWT. Cuman sebaliknya kata perempuan itu, amma ana faqad asa'tu fima baini wa baina rabbi. Saya dulu
karena cantik, akhirnya karena fitnah. Sah? Sehingga hubungan dengan Allah kurang bagus. Tentu kalau kurang bagus dengan Allah, apa yang didapat? Hah? Dapat teguran, dapat hukuman. Fa'aqamani bihi, sehingga saya dihukum dapat dia. Jadi kalau ada yang bercita-cita beristri cantik, mana tahu dia dapat hukuman, awak dapat penghargaan. Kan iya, sah. Makanya dulu saya percaya aja, saya berdoa waktu itu, walaupun bentuk tidak menjanjikan. Iya, saku juga tidak membahagiakan, tetapi saya yakin Allah itu Maha Pemberi, Maha Pemurah. Sah? Maka minta aja, ya Allah beri istri yang salihah, cantik tidak masalah, asal kaya. Tapi kan passwordnya kan adalah salihah. Baik. Nah, jawaban perempuan tadi ini yang patut untuk kita dengarkan, dan ini kredit poinnya. Afala arda ma radiyallahu li. Kenapa saya tidak ridha padahal Allah sendiri ridha saya dapat dia? Jadi rela menerima ketentuan Allah tabaraka wa taala. Itulah yang membuat dia selalu akrab dan setia bersama. Sudah paham, no? Kalau paham kita tutup aja kajian. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi memang modal utama kita adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Dia berikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang laki-laki dapat nikmat istri yang cantik. Kalau dapat istri cantik, ridho lah kita, Ustaz. So? Apalagi dia ridho pula dapat kita, katanya. Iya kan? Tentu dia cantik, salihah, tentu ridho lah kita dapat dia, dan dia ridho pula dapat kita, tentu tambah ridho. Masalahnya enggak, sudahlah awak dia tidak ridho dapat kita, meninggi-tinggi pula dia suara dia dapat kita, sah? Selalu menghinakan kita. Nah, gimana pula? Mungkinkah aku tetap bersamamu? Dengarkan kisah ini. Dengarkan kisah ini. Nah, karena kisah itu jadi ibrah bagi kita. Adalah seorang laki-laki juga. Ini korbannya laki-laki semua, tidak perempuan ya. Hah? Gimana? Oh gitu ya, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, seorang laki-laki tinggal di sebuah kampung juga. Datang saudara atau temannya, sahabat, berkunjung dari tempat yang perlu musafir untuk berkunjung. Berarti jauh ya. Nah, sampai di rumah temannya, setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya yakin itu rumahnya. Assalamualaikum. Bukan jawaban salam yang dapat. Kamu siapa kok berani nokok pintu saya? Nah, benar ini rumah si fulan. Iya, maunya apa? Yang jawab perempuan di dalam. Iya. Kemana sebulan? Tidak tahu. Kalau perlu tidak pulang lagi. Itu doa perempuan yang di dalam. Kasar. Bingung juga nih orang. Terus gimana? Boleh saya tunggu? Terserah kamu, nak nunggu, nak pergi, itu bukan urusan saya. Kalau sempat istri teman kayak gitu sama antum, gimana? Hah? Apa tadi kita dibuat juga? Antum balik kanan kita sah. Tapi karena pertama jauhnya jauh juga, yang kedua karena persahabatan. Akhirnya di sore hari setelah asar, dari kejauhan terlihat ada dua makhluk yang berbeda tapi akrab berjalan.
Satu manusia tak bawa apa-apa, tak bawa beban. Yang satu seekor singa, ganteng, proporsional. Nah, sebuah singa yang gagah perkasa sambil membawa kayu bakar di atas punggungnya. Jadi seolah-olah laki-laki ini adalah tuannya. Intinya istri di rumah garang, singa di lapangan jina. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, singa itu yang jantan itu selalu kalah oleh yang perempuan. Jadi kalau ada orang bagak nanti di terminal, di luar, di lapangan, di kampung, boleh buat penelitian, pasti dia dikuasai oleh istrinya. Makanya di luar dia ikutkan bagaknya. Di rumah tak nampak bagaknya, makanya di luar nampak bagaknya, Pak. Tidak pernah Bapak buat penelitian? Saya sudah banyak punya sampel itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya saya di luar kan tidak bagak kan, sebab di rumah nampak bagak. Jadi kalau tidak bagak di rumah, terpaksa nengokkan bagak di luar. Nah, jadi jinak singa sampai di situ, temannya tadi bingung. Ini kamu kok bisa menjinakkan singa seperti? Tapi dia nggak nanya, sebab tidak kondusif waktu untuk bertanya. Sebab banyak yang mau ditanyakan nanti. Sampai rumah, assalamualaikum, suaminya bukan jawaban salam juga, tapi ngomel-ngomel. Seharian pergi ngapain aja? Kenapa nampak pulang? Makanan tak ada, jangan dapat pijitan atau ciuman sayang, tapi sumpah serapah. Tapi suaminya tak ngomong sepatah kata pun. Ini kan musibah lagi nih kan. Nah, ngomong sepatah kata pun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya terpaksalah suaminya yang menyiapkan tempat untuk tamunya dari sahabatnya. Dia pula yang bersih-bersih dulu, baru kemudian masak untuk tamunya. Dan seterusnya. Setelah 3 malam dengan suasana yang sangat panas di rumah itu. Ya, panas bukan karena udaranya, tapi karena suasananya. Mendengarkan kata-kata yang tidak ini. Tapi suaminya tidak ngomong, apalagi ngomel. Selesai 3 hari, adabnya bertamu kan 3 hari pulang. Tapi dengan sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Tahun depan dia balik lagi, atau beberapa waktu setelahnya balik lagi. Sekarang sampai assalamualaikum, tidak ada juga di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya temannya si Anu. Benar nih rumah si Anu? Iya benar. Kemana? Dia pergi cari kayu. Ini kan dia cari kayu bakar nih. Nah, kapan pulangnya? Biasanya pulang lepas asar. Ditunggu aja ya, karena orang dulu kan tidak boleh buka pintu kalau suami nggak ada. Nah, dan itu adab Islam. Dan dia nunggu dia. Tapi dia boleh bertanya, udah berubah nih? Kemarin Masya Allah, kemarin macam mak lampir aja, nah, sekarang sudah luar biasa. Akhirnya nih, sampai suaminya di rumah juga sama, mesra sekali, romantis sekali bahasa yang diucapkan. Kita tahu kan bahasa romantis dengan bahasa yang bahasa yang gigit tuh, apa namanya, badu gigi itu beda kan. Sama 3 hari setelah kos pulang, dah selesai makanan, semuanya dah siap, rumah dah bersih. Nah, 3 hari kawan pun nak minta pulang, permisi. Lalu dia nanya, mohon maaf ya, jangan tersinggung, saya nak bertanya ini. Tahun lalu saya datang begini. Istrimu garang, tapi singa jinak. Tapi hari ini saya datang lagi, istrimu sudah romantis, cuman singanya tidak ada nampak lagi. Ya, singa tak ada nampak lagi. Kalau dia ceritakan, istri saya yang dulu sudah Allah panggil meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya, tetap didoakannya. Jelas ya? Walaupun dilaknat, tapi dia tetap mendoakannya. Ini suami yang
yang ridha dengan apa yang Allah berikan untuknya. Baik. Adapun singa, karena istri saya sudah jina, singa kembali. Setelah istri jina, singa kembali garang. Sekarang pertanyaannya, bapak dan ibu, bapak suka istri yang garang, singa jina, atau istri yang jina, singa yang garang? Tidak ada jawab. Memang sama persis kejadiannya. Mana yang lebih senang? Istri yang jina, romantis, yang menenang terang sesuai dengan namanya, litaskunu ilaiha, atau ingin singa yang bantu kita tapi sampai di rumah diceramain sama istri? Mau? Ini penakut semua nampaknya sih. Enggak? Perlu azan dulu untuk menyemangati orang. Ayolah azan dulu biar semangat orang. Masya Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد Baik, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih boleh saya bertanya? Masih boleh? Mana yang lebih disukai? Istri yang jina atau singa yang jina? Istri yang jina. Katanya ibu-ibu, mana yang lebih senang? Suami yang mau diatur atau singa yang mau diatur? Tak ada ibu-ibu ya?
Jangan-jangan takut kedengaran suara sama suami. Oh iya, saya maklum. Patutlah ibu bapak tak mau jawab juga, takut kedengaran. Ayolah, saya maklum. Tapi jawab dalam hati masing-masing. Saya yakin kita ingin yang di rumah kita selalu jinak, biarlah yang tak di rumah kita itu buas dan garang. Sah? Dia buas di luar, bukan dalam rumah. Ini enggak yang akan kita hadapi, bahkan tidur keberagaman kita. Kalau sempat antum tidur dengan yang tidak nyaman, gimana? Kalau sempat tidur dengan yang tidak nyaman, ingin selalu bersamanya, Makanya kaum muslimin dan muslimat, para ahli pakar ilmu ilmu keluarga parenting mengatakan, bila seorang suami sudah mulai membelakangi istri ketika tidur, masih satu ranjang nih, tidak ada terjadi perbantahan, tidak ada perselisihan, tapi setiap tidur membelakangi, itu awalun hiraf, itu adalah penyimpangan pertama. Dan lebih parah lagi bila istri yang melakukannya. Sah? Ya kalau sudah itu, tempat yang paling indah suami istri itu di mana? Serius ya? Iya, karena litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram kepadanya. Dan ketentraman yang paling dibutuhkan adalah saat kita istirahat, melepas lelah, letih yang kita hadapi dan seharian penuh. Kita sudah letih, tiba-tiba dalam rumah tidak ada ketenangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka hal-hal yang kecil seperti ini jangan sampai dibiarkan terjadi. Sepele cuma, atau istri sudah mulai, saya tidur sama anak-anak aja bang, tidur sama anak-anak, tidak salah, cuman bikin masalah. Ya tidak salah, tidur sama anak kan tidak dosa kan? Dosa tidur sama anak? Tidak dosa. Cuman ini sumber masalah. Pasti ada sesuatu. Ditelusik. Abang ngiler tidurnya katanya. Dah. Ya orang tidur ngiler berdosa. Orang tidur ngiler berdosa. Tidak berdosa dia. Mana yang lebih berat, ngiler daripada nyerocos setiap hari kayak tadi? Uang saipai tidak mau pulangnya, daripada tidurnya hanya ngorok atau ngiler. Mana yang lebih ringan? Tonton dan tidak mau lagi ngaji nampaknya. Jawablah. Mana yang lebih ringan, suami istri atau suami yang garang daripada ketika tidurnya ngorok? Mana yang lebih ringan? Antum tidak merasakan istri ngorok, itu masalahnya. Iya tuan-tuan, ngorok tak menyakitkan hati, sah? Dan semua ada solusi. Kalau antum terjasuk jenis yang tidak bisa tidur dengar suara, maka tidur sebelum dia tidur. Sahih? Naam. Tidur sebelum dia tidur. Ya, dan kita yang memang mengganggu itu, biarkan dia tidur dulu. Jelas semuanya? Kan gitu aja kok repot, mudah solusinya. Nah, oh enggak saya dengan sedikit suara terbangun, baguslah. Ya, antum kan istri tidur jam 9, suami baru tidur jam 2, pas bangunlah. Sahih? Tidak bisa, kita bagi sip malam tuh. Ya, nanti adik tidur jam 9, saya biar baca-baca dulu sampai jam 1. Apa saya jam 1 udah tidur, nanti saya dah witir tadi sebelum tidur kan?
Sekarang ini kan, bangunlah. Jam 4, jam 9 saya jam 4 berapa jam? Sampai jam 1 sudah 4 jam. Enggak puas juga. Misal. Tapi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ini masalah bukan masalah suara. Tapi masalah siap menerima apa yang Allah bagikan untuk kita. Ada orang tak siap sama sekali, itu yang masalahnya. Pokoknya saya sejak kecil mesti begini dan harus begini terus. Sahih? Berarti antum tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Sebab kebahagiaan itu bukan pada yang kita inginkan, tapi pada apa yang Allah aturkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Saudah, istri Nabi SAW, sudah tua, artinya tidak lagi bisa memberikan hak Nabi SAW, maka dia cerdas dan pintar menggunakan momen. Dia tahu bagaimana menyenangkan Nabi SAW. Makanya harinya dihadiahkan kepada kenapa Aisyah? Karena dia tahu istri yang paling dicintai Nabi adalah Aisyah. Ini yang tidak bisa perbuat kalau tidak dengan iman, tidak bisa mendekat nerima. Tapi kalau dengan iman, kalau tidak dengan iman, walaupun itu pokok jen pai. Gitu. Itu masalahnya. Tapi karena dia mencintai karena Allah dan mau menyenangkan Allah, yaitu dengan menyenangkan hamba Allah yang paling dicintai Allah, maka dia berikan hari itu. Lillah ya Syekh. Tadi di depan kawan yang datang ke rumah kita digomelin sama istri. Gimana? Tampung? Iya memang. Tapi karena dia tahu bahwa omelan itu takkan mengurangi martabatnya. Sahih? Buktinya kawannya tetap berkawan dengannya. Betul kan? Jangan seperti orang, ya datang teman-temannya ke rumah, minta buatkan teh, karena istrinya takut terlambat, cepat-cepat dia masuk banyak gula, gula diganti dengan garam. Seperti kata Syekh Abdul Razak dalam ceramahnya, diganti sama garam, woi kiamat dunia. Subhanallah. Tidak ada cara, kan tinggal ganti airnya. Antum sudah punya dispenser di rumah tuh, sah? Kemudian punya gas yang masya Allah 2 menit langsung menggelegak airnya, sah? Atau termos yang standby airnya, kan tinggal ganti, tidak perlu pakai pang-pang pula. Kecuali memang setiap tamu datang garam dikasihnya, itu lain lagi. Ini tidak sekali. Sudah ribuan puluhan ribu kali dia siapkan teh, salah sekali itu. Subhanallah, itu yang nampak. Berarti antum tidak ingin selalu bersamanya. Habis itu jatuh talak. Setelah dapat lampang, tentu kawan mengadu sama keluarganya. Keluarga tentu bilang, sampai yang nyanyikan itu. Tidak pernah saya tempeleng anak saya itu, sekarang kamu tampar gara-gara teh. Saya dulu gara-gara 7 mata pelajaran 5 merah tidak saya tampar. Jadi kamu muslim mati Allah. Ujungnya apa? Cerai. Hasil cerai baru memelas-melas lagi minta dikembalikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau bukan lillah, enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seorang yang akan mencari pasangannya, mencari teman hidupnya, bukan di jalan, apalagi di Honda. Nah, bilang sama anak-anak kita, jangan cari dekat jembatan nak ya. Kalau jembatan banyak hantu situ, makanya nanti pengen bini yuk jodoh. Itu masalahnya. Ini dapetnya di mana? Di jembatan, di tepi jalan, di tempat yang kolam.
Ya tempat kolam itu kolam pikirannya. Makanya cari yang terang-terang. Ya, maksudnya yang terang-terang hatinya, akalnya, imannya. Kalau perlu juga terang juga bentuknya. Tidak ada masalah kan? Dia kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Supaya apa? Karena dia ketika melangkah menikah itu bismillah dengan nama Allah, wa bi kalimatillah dengan kalimat Allah, dan akan menjalani dengan awamirillah perintah-perintah Allah dalam rumah ini. Kenapa? Musuh kita, siapa musuh kita? Iblis dan bala tentaranya. Sebagaimana kita sebagai kaum beriman menganggap lembaga pernikahan adalah lembaga yang paling sakral, yang paling suci, yang paling besar, yang paling agung. Sahih? Betul tidak? Betul. Karena Nabi menyebutnya sebagai nisfuddin. Dan sebelumnya Allah menjadikan sebagai ayah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia jadikan dari jenis-jenis kalian sendiri. Untung dari jenis kita, Ustaz. Kalau sempat dari jenis ikan, lome kita kalau nak. Iya kan? Ini sebulan nikah sama ikan. Sah? Hayat tak? Woi, babi ini ikan duyung. Dia tahannya lama dah, tak tahan. Nah, nikah pula sama harimau. Ya Allah ya Rabbi. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan kita cinan. Tahu Cina? Hah? Tak tahu ya. Naksir. Melihat keindahan itu pada manusia yang memang sejenis dengan kita. Ya, jenis manusia. Bangsa manusia. Untung juga tidak dengan bangsa jin. Kalau sempat dengan bangsa jin, ya, awak pas di jalan kan nampak wanca, anak balik ke rumah, pas di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia bubung atuk dia. Bang sinilah bang, katanya, gimana? Hah? Syekh mau nikah sama jin? Hah? Pas awak apa namanya pulang nak cari istri kita, tiba-tiba dia manggil kita dari bumbung apa? Dari apa namanya? Dari atap tuh. Bang sini katanya. Ayo kita sini mojok. Ayo tak bisa kamu. Untung dari jenis manusia. La ilaha illallah Muhammad. Bahkan Nabi menyebutkan ma ra'aitu hubban a'jab minhu fin nikah. Cinta yang paling menakjubkan itu adalah pada nikah. Bukan pada paciran. Ya apa namanya? Pacaran. Oh ya, bukan pacaran. Paciran nama kampung ya. Mohon maaf. Nah, bukan pada pacaran. Nikah. Sebab pacaran itu semuanya kamuflase. Kan ada ibu-ibu bilang sama suaminya, "Pak, dulu sebelum kita jadian, maksudnya sebelum menikah, sering papa kirim hadiah." Selalu kirim hadiah, happy birthday lah, selamat Idul Fitri, Idul Adha, macam munasabah. Tapi sekarang kok jarang ya Pak katanya. Apa jawaban suaminya? Mana ada pemancing kasih umpan sama yang ikan dah tertangkap. Jadi makanya jangan percaya sama orang pacaran, jangan percaya. Tidak ada. Semuanya kamuflase. Kalau janjian ketemu mandi dia itu. Tapi setelah nikah telepon, assalamualaikum dek, iya abang mau pulang, sudah sampai mana, ada Simpang Kerinci. Nah, kan tinggal 15 menit sampai rumah kan. Pas sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Bodak topung belum di bodak topung apa namanya? Masker. Iya, cuma di teleponnya. Percuma di telepon. Assalamualaikum, tidak ada saut. Di mana
menoleh, belakang rumah rupanya. Jadi canggih pun alat komunikasi, tapi kalau hati yang tidak berkomunikasi, tidak guna. Bahkan mohon maaf, alat komunikasi sekarang justru menambah jarak jauh antara suami dan istri. Suami sibuk chatting, suami sibuk chatting, istri sibuk meeting. Ya, deh banyak ceritanya. Kalau saya cerita banyak kasusnya, tapi tidak usahlah saya ceritanya. Banyak orang sekarang dengan alat ini, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Bahkan bisa alat ini menjadi permusuhan. Jadi permusuhan. Iya, tengoknya senyum-senyum dia. Awak salam kayaknya tidak ada senyum lah. Di senyum sendiri dia sama HP-nya. Pas awak pulang tidak ada senyum tu kan? Tentu boleh antum curiga. Sah? Tidak boleh penasaran. Dan sebagainya. Dan suami pun juga tidak jarang seperti itu. Pokok sedang nengok film Mondia lah, canda bawa nampak kauninya. Sejak nonton film India ini katanya, macam buruk kamu saya lihat katanya. Antum salah memang. Sebab film itu pakai kamera super super highlight dimensi, jerawat awak tidak nampak di kamera itu. Itu tentu istri yang tidak pandai menggaya pula. Tentu tidak akan sama hasilnya. Ustaz, makanya ada kalanya jangan tengok-tengok je HP itu kadang. Cuman masalahnya HP itu jadi alat kerja pula sehari ini. Mahasiswa kerja tugas melalui HP, dosen mengisi data melalui HP, buat laporan melalui HP. Apalagi gini musim laporan aja, kojo tidak ada laporan banyak. Sekarang guru, dosen, pegawai laporan banyak, kojo tidak ada. Maksud itu nak piti dapat banyak. Makanya subhanallah, amradul kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita lebih banyak ke bahasa laporan daripada bahasa pekerjaan, sehingga pendidikan semakin tidak karuan. Apa sebab? Mana dosen tidak masuk? Bikin laporan, bikin pemrograman data, bikin aplikasi ini, aplikasi itu. Subhanallah. Setiap ada sosialisasi, pon yang guru, pon yang dosen. Apa pon yang pak? Kan apa namanya, sosialisasi tentang kenaikan pangkat misalnya. Iya, pada kepon yang tidak akan mungkin naik dengan cara itu. Semakin hari semakin sulit, bukan semakin mudah. Padahal sebenarnya semuanya harus disederhanakan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke rumah tangga tadi. Pokok pangkal dari segala kebahagiaan itu ridha menerima apa yang Allah berikan. Bukankah kita yang pilih? Ketika akan menikah dulu, siapa yang suruh pilih? Saya nak nanya, ini semua kawin paksa dulu ni? Ini semua kawin paksa atau pilihan sendiri dulu? Pilihan sendiri. Saya pun ketika disuruh sama mak menikah, pura-pura saya suruh cari calon sama dia. Tapi saya beri syarat yang tidak mungkin dia dapatkan. Iya. Sebab ada mulai nampak. Kan berdoa tadi mah. Lupa doa tadi. Beri istri yang salihah, biar cantik asal kaya. Nah, kaum muslimin, saya berikan syarat akhirnya mungkin ada 5 orang diajukannya, tapi jangan dilamar dulu, kita bincangkan dulu. Lalu saya tanya, ini begini enggak? Oh enggak nak, begini enggak, berarti enggak lulus dong mak. Akhirnya bilang mak, kalau itu kamu sendiri yang cari katanya. Kan tidak dapat kita ulunya kan. Tentu dan jangan dari awal bilang, mak ini calonnya, tentu ditolaknya lah, pandai-pandai lah. Paham? Sudah terlanjur ya, sudah terlanjur. Ini bagi yang muda-muda ini ya, udah mulai nampak nanti, mak boleh saya menikah, boleh, ada punya calon, ya coba-coba tengok. Tapi kalau mak punya calon, tolong carikan dulu, tapi syaratnya saya tentukan ya. Nah, gitulah pandai-pandai. Nanti kita bincangkan, kita rapatkan dengan mak nanti.
Tolak aja semua yang diajukan itu. Dengan syarat yang sudah kita sepakati. Begitu enggak duit yang lulus enggak? Aduh mak. Aduh boleh saya carikan? Ayolah. Dibawa. Mak, tuh di sudut kampung tuh aduh tuh. Yang mana tuh? Tuh nampak pucuk kabiambaknya. Oh itu, ayolah. Insya Allah cepat disetujui itu. Apalagi kalau mak tuh sudah ngebet kita untuk menikah. Alhamdulillah. Cuman tentu sudah terlanjur kan. Kaum muslimin, berarti kan yang milih rata-rata kita dulu. Dan kita katanya sudah mengamati dan meneliti dari seluruh aspek. Aspek pendidikan, aspek sosial, aspek keamanan lingkungan, ya kan? Aspek ekonomi, aspek pendidikan dan sebagainya. Oke semua? Oke. Dah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Syekh? Dan kita punya obsesi tinggi. Ingin menegakkan keluarga ini di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pokoknya ingin bahagia. Cuman waktu itu sebagian kita mungkin belum menemukan jalan bahagia itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah diberikan contoh yang terbaik. Keluarga paling bahagia adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana caranya? Nabi mengelola keluarganya. Tidak lepas daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia lakukan adalah menegakkan ketakwaan di dalam rumah tangganya. Apa itu takwa? Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhkan. Jelas? Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhkan. Dan itu harus tegak di seluruh lini. Istri menegakkan perintah Allah, suami menegakkan perintah Allah. Berarti akan terbangun dalam diri kita bahwa kita mesti ridha dengan apa yang Allah berikan. Julaibib. Nabi selalu candain dia. Julaibib, tidak kamu menikah. Julaibib bilang, siapa yang mau menikahkan saya Rasulullah? Apa sebab? Kulit hitam, badan pendek, rambut keriting kismis, piti tidak ada. Itu siapa yang menikahkan? Nya tidak asli Madinah, bukan asli Madinah. Sebenarnya karena sering begitu, Nabi katakan izhab ila baiti fulan, disebutkan rumah seorang Ansar. Tidaklah tanggung-tanggung, termasuk pula bangsawan Ansor pula itu suruh Nabi. Anaknya tidaklah tanggung-tanggung, anak gadis cantik pula. Orang Ansor kan terkenal cantik. Datang Julaibib, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu setelah basa-basi sampaikan, saya diutus Rasulullah untuk melamar anak tuan. Tentu karena sesama muslim, dia kan menjaga adab juga. Ansar kan adabnya tinggi. Iyalah, nanti nolak kan tidak mungkin. Satu, karena Rasulullah yang nyuruh. Yang kedua, ini saudara muslim. Akhirnya dia bilang, nanti kami tanyakan pada yang punya badan lah. Belum lagi tanya sama yang badan, udah mulai berdebat ayah joma. Istilahnya berbincang-bincang, bisik-bisik kedengaran. Bapul coro ya bang. Nah itu mulai itu. Nah kita tolak saudara muslim kan tidak boleh. Kan ya tak? Cuman apalagi tak jadi orang lain lagi suruh sama Nabi. Terbayang tentunya kita punya anak gadis cantik. Kita dari kelungan terpandang. Kan ada juga apa duniawi kita kan tidak bisa lepas ikhwan. Walaupun sahabat pasti ada bayangan itu. Apa kata dunia? Nah, kata dunia nanti.
Akhirnya bincang-bincang begitu, itulah. Saya pun juga bingung nih katanya. Kenapa lah Nabi utus ya Julaibi pula yang melamar? Subhanallah, subhanallah. Akhirnya terdengar sama anak gadis. Ini lihat ikhwan, kalau anak dididik dengan iman, dididik dengan apa? Apa dia bilang? Ya abawai, wahai ayah dan ibu, ataruddani khidbata Rasulillah? Berani kalian tolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dan orang tuanya, memangnya kamu mau Allah dan Rasul ridha, saya mesti ridha. Apapun yang terjadi, siap tak siap, siap tak siap, mesti siap. Judul podcast besok pagi insyaallah. Mana tahu ada yang mau dengar pula kan di 91,1 FM atau di Saudi TV dan media-media lainnya. Siap tak siap, mesti siap. Kaum muslimin muslimat rahmatullah. Berani amak dengan ayah menolak pinangan Nabi. Kalau ada orang yang mesti ditaati di dunia ini, Nabi yang wajib kita taati. Subhanallah. Mendengar itu pun orang tuanya kembali imannya, akhirnya diterima dan jadi menikah. Baru semalam, datang pengumuman jihad. Begini orang itu kaum muslimin. Jihad sabilillah, perang, berangkat Julaibi dan syahid. Ternyata itulah keberkahan yang Allah inginkan untuk keluarga Ansar tadi. Dulu anaknya tidak ada yang nak melamar. Setelah pasca ditinggalkan suaminya yang hanya semalam itu, la ilaha illallah, berebut orang nak melamar anak tadi. Dari bangsawan ada, bahkan sahabat-sahabat mulia pun ada. Berkah enggak? Masih gadis tidak ada yang menengok-nengok. Terpas diri janda banyak yang berebut. Berkah. Kemudian Allah bukakan kekayaan baginya setelah menikah. Jadi kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kehidupan ini. Dan satu lagi ingat kaum muslimin, kalau tahu kita rahasia di mana bahagianya Nabi, di mana bahagianya para sahabat, dan cerita orang yang dua tadi, saya sengaja memulai dengan yang paling bahagia, dengan yang paling menikmati kan dapat istri cantik kan, tentu rela lah dia. Dengan yang dapat istri garang, tapi Allah ganti. Subhanallah. Karena dia bisa menahan diri itu. Ini luar biasa kaum muslimin. Bisa menahan, diomelin, dicaci, direndahkan, tapi dia tahan. Lillah, bukan karena yang lain. Kalau ego yang dinaikkan, dah lama lumat itu istrinya. Sekeras apapun tulang perempuan, tapi tetap disebut tulang lunak. Tidak ada istilah abang tulang lunak. Ayam tulang lunak ada ya. Tidak paham juga. Ini banyak istilah yang tidak dipahami di sini nampaknya. Mohon maaf. Perempuan itu sekuat apapun, tapi diadu dengan laki-laki, pasti kalah. Kecuali adu mulut. Kalau adu mulut laki-laki kalah. Sebab sudah Allah ciptakan sebuah sistem dalam alat ngomong perempuan bahwa mereka punya jatah bicara 24.000 kata lebih per hari. Laki-laki hanya punya 7.000-an. Itu sudah diteliti orang di barat sana di Inggris. Yang meneliti perempuan ibu-ibu, bukan laki-laki lah. Nah, dia tidak dibilang nanti tidak sensitif gender. Ya, bahwa laki-laki kemampuan ngomongnya per hari itu maksimal 7.000-an kata. Ibu-ibu sampai 24.000 kata, 3 kali lipat. Itulah makanya kita harus punya 3 lagi. Atau mesti punya anak banyak. Kalau anak cuma 2 atau 1, yang 1 di pesantren, 1 sedang kuliah di luar negeri.
Itu istri puasa bicara sehari, pas pulang siap untuk dapat tumpahan hati. Ya, iya, satu sedang di pondok, satu di kuliah di luar daerah atau luar negeri. Sah? Tentu istri tidak ada lawan ngomongnya. Nah, pas pulang dia pesan bawa pisang, bawa semangka. Nah, itu udah mulai itu. Kemana pikiran abang? Jangan-jangan karena nengok penjual semangkanya, awak pesan pisang. Jangan-jangan tahu dia yang jual pisang tuh nenek-nenek situ kan, yang jual semangka. Nah, itu boleh pikiran kemana-mana tuh. Dijawab salah, tak dijawab salah. Tapi lebih baik jangan dijawab banyak. Cukup membela diri, bukan sayang. Cuman tadi, nah gitu aja lah. Tadi pas promosi semangka jual harga promo. Iya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin siap dapat itu. Jadi kalau perang mulut, adu mulut, laki-laki harus kalah. Tetapi kalau berbicara tentang kekuasaan, maka laki-laki Allah berikan kekuasaan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan hindari segala sekecil apapun penyimpangan tadi. Tidur tak sebantal, atau saling membelakangi, remeh temeh, tetapi sangat berpengaruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampaknya banyak yang kena nampaknya. Iya. Cinta itu harus dipelihara, kawan. Dan cinta itu akan awet dengan gesekan-gesekan. Kalau jarang dapat gesekan, nanti kena tamparan. Tapi kalau sering, makanya kaum muslimin, Nabi pergi masjid, berwudu sebelum itu, lalu sebelum berangkat dia cium istrinya. Tapi bagi yang cepat naik apanya, jangan nanti batal wudunya. Nah, artinya apa? Karena sentuhan-sentuhan itu berarti. Orang akan mengatakan setia itu bukan lagi dengan fisik, tapi dengan secara psikis, hati yang mencintai. Dan ingat tadi saya katakan musuh kita, belum saya sampaikan tadi ya, proyek terbesarnya adalah meruntuhkan rumah tangga. Setiap hari iblis melepas bala tentaranya, istilahnya di atas air, kemudian laporan, bos, saya buat dia tadi minum khamar. Ya, tidak apa-apa. Datang lagi, saya buat dia tidak mendirikan sholat. Nah, bagus. Tapi ketika ada yang bilang, saya tak lepaskan dia kecuali sudah menjatuhkan talak pada istrinya. Ini baru, sini. Dapat apresiasi. Bonus, ya, ibarat gol 1 miliar. Nah, anta ini yang bagus. Tahu tak tuan-tuan kenapa? Tahu tak kenapa kalau rumah tangga yang rusak, cinta yang hilang? Kan agama nikah itu kan setengah agama, sepertiga agama aja hilang, hancur kita, apalagi setengah agama. Kemudian yang terlibat di dalamnya ramai. Nanti mertua sama mertua dah boleh itu. Anak si Anu itu tidak mungkin emak saya menyalahkan saya dah cu. Sah? Pasti yang disalahkannya menantunya kalau udah cerai. Sahih? Tentu yang di sana tidak mungkin tak balas pula. Nah, kemudian pihak ketiga yang dulu dendam, dulu dia nak ambil menantu awak, tak jadilah. Kan dari dulu lah sabu ininya. Sahabat. Itu loh. Jadi mungkin sekampung tu terlibat dalam masalah kita. Belum lagi anak-anak yang baca acak, broken home, sah? Nanti anak berserak. Untuk juga zaman sekarang anak tak banyak dua, tapi cukup menghancurkan 2 negeri genang gara-gara anak yang tidak
Dididik tadi. Makanya setan sangat suka. Banyak, pokoknya kalau selesai itu dapat cuti setahun dia, cuti besar dia. Dapat cuti besar. Karena apa? Pekerjaannya merusak bangsa besar. Oleh sebab itu jangan bikin peluang bagi syaitan untuk masuk. Tegakkan ketakwaan dalam rumah tangga kita. Kalau memang aku ingin bersamamu selalu. Makanya dari sini kita mulai, dan insya Allah kita selesaikan dengan cinta di surga. Siap? Siap? Ah, kalau udah siap cukup sampai di sini dulu. Dah. Dan nampak gambarannya? Dan kata kuncinya adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Misi yang dilakukan adalah menegakkan ketakwaan. Dan visi yang nak dicapai, bahagia di sini sampai ke surga. Dah. Mau contoh? Mau konsep? Ada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. So, ikut dia. Cemburu istri, jangan tengokkan kita berkuasa depan kawan-kawan. Karena istri Nabi kan pernah cemburu kan? Ah, nih, dipukulnya piring itu sampai pecah. Nabi tidak bilang, kurang ajar kamu di depan kawan-kawan saya kan? Bukan, tidak. Jangan kesalahan yang kecil, tapi melukai dengan luka yang tak bisa terobati sepanjang masa. Coba sempat kalau dia bilang, itu sawo anak Abu Bakar gani misal kan? Dan itu sampai ke Abu Bakar lagi cerita. Tidak. Nabi hanya bilang sesuai kenyataan, gharat ummukum. Ibu kalian terbakar cemburu, wajar. Tentu senyum-senyum kawan-kawan, istri kami sama juga. Iya kan? Kan kita masing-masing istri yang sama. Pencemburu belum lagi jadi, baru cerita aja. Iya. Tadi saya dibagi kerupuk oleh mahasiswi misalnya kan. Ada boleh tuh. Hah? Di mana rumah katanya? Bukan mana rumah itu bukan nak nanyo apa. Dah mulai ada rasa tidak enak dalam hati. Apalagi kalau sudah jadi. Ya mau ya? Makanya kalau apa tidak usah banyak cerita. Cuman yang banyak cerita kayak saya ini tidak akan jadi-jadi. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu udah paham betul istri saya tuh. Tapi kalau sudah mulai diam-diam nanti boleh dia ngukit-ngukit tuh. Nah, kalau saya banyak cakap dia tidak percaya. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Sah? Terima kasih dan mohon maaf ya. Kalau terlalu lama ya nanti rehatlah selepas sholat isya nanti. Kalau setelah sedikit nanti waktu lain kita rencanakan lagi insyaallah. Sudah tagawi yang gatal sudah, ibarat yang gatal sudah tegarut tuh. Enggak, kalau belum saya tambah. Baik. Ya sebab saya kan baru cerita secara konsep umum saja, belum detailnya lagi. Kalau saya pelajari kasus per kasus nanti takut saya dikasuskan saya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada lah, karena ada paham orang ini Ustaz. Hah? Orang ini sudah sangat paham. Sebab kalau saya menjawab nanti perlu setengah jam lagi, itu masalah. Cukup ya? Ada yang mau tanya apa enggak kan? Ini istimewa saya ini tidak ada yang mau bertanya, jelas semua gitu ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.